Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Setiap saat kami merasakan kasih dan kemurahan Tuhan, khususnya pada saat ini Tuhan berikan dan izinkan kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami diberkati melalui Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Mazmur pasal 116 ayat 12 sampai 19. Mazmur pasal 116 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikan-Nya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu. Aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikat-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, bersyukur karena pertolongan Tuhan. Bersyukur karena pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, ada sebagian orang-orang percaya ketika mengalami sebuah bencana, kita katakan sebuah kecelakaan, ketika dia masih bisa hidup dan bisa selamat dari bencana apapun dan kecelakaan apapun yang menimpanya, dia akan ingat peristiwa itu dan dia akan bersyukur kepada Tuhan. Dia akan katakan, Tuhan menolong aku, Tuhan menyelamatkan aku dari maut. Hal itulah yang dialami oleh pemazmur, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Pemazmur merasakan kalau dirinya ditolong Tuhan, dilepaskan Tuhan dari maut yang dialaminya, diluputkan Tuhan. Walaupun tidak dijelaskan dengan pasti apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi pergumulan oleh pemazmur dalam kitab yang kita baca pada saat ini. Tetapi yang pasti pemazmur merasakan ada kuasa dan pertolongan Tuhan, ada kuasa yang membebaskan dia, meluputkan dia dari maut. Sehingga pemazmur bertanya, dengan apakah kubalas? Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita percaya tidak akan mampu kita orang-orang percaya membalas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan. Kita tidak akan mampu membalaskannya. Sehingga pemazmur katakan, aku akan menyerukan nama Tuhan di depan umat-Nya. Berarti pemazmur mau menyaksikan
kepada seluruh umat Tuhan. Kalau Tuhan berkuasa menyelamatkan orang-orang yang mengandalkan dan datang kepada Tuhan. Pemazmur mau menjadi saksi Tuhan. Dia mau menyaksikan segala karya dan pertolongan Tuhan yang dirasakan oleh pemazmur bisa luput dari yang namanya maut. Dan pemazmur juga ingin mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Itu semua dia lakukan tidaklah sebanding dengan apa yang dia alami dan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Tetapi hanya itulah yang bisa dilakukan oleh pemazmur, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Demikian juga dengan kita. Mungkin kita, Bapak Ibu, pernah, kalau kita mengingat kehidupan kita selama kita boleh hidup, kita pernah bebas lepas yang dari namanya maut, bencana ataupun kecelakaan. Apakah itu karena sebuah kebetulan? Bukan. Karena Tuhan masih izinkan kita untuk boleh menyaksikan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan izinkan kita selamat dari mara bahaya, lepas dari maut, maka yang harus kita kerjakan hanyalah bisa bersaksi, menyaksikan kuasa dan kasih Tuhan bagi setiap orang yang berseru dan mengandalkan Tuhan. Bersaksi bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga boleh dengan gaya kehidupan kita. Kita tunjukkan kepada orang lain kalau kita benar-benar telah diselamatkan dan ditolong oleh Tuhan melalui segala perbuatan baik kita kepada semua orang. Kita tunjukkan segala kebaikan Tuhan yang kita rasakan melalui praktek kehidupan kita. Dan kalau Tuhan izinkan memberkati setiap pekerjaan usaha kita, mari berikan korban syukur yang terbaik kepada Tuhan. Bukan persoalan kecil dan besarnya, tetapi hati yang mau bersyukur, hati yang mau datang kepada Tuhan. Karena sebesar apapun yang kita beri, Bapak Ibu saudara-saudara, kepada Tuhan, itu tidak dapat membalaskan segala anugerah dan kebaikan, bahkan kemurahan Tuhan bagi kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, datanglah kepada Tuhan dengan syukur. Ingatlah segala pertolongan yang Tuhan pernah berikan, baik dalam rumah tangga kita, keluarga kita, anak, menantu, dan cucu kita. Bahkan dalam Tuhan yang menolong pekerjaan, karir, kehidupan keuangan ekonomi kita. Mari kita melihat, menyaksikan Tuhan hebat dan luar biasa. Dari kita orang kecil menjadi orang yang besar, dari kita orang yang sederhana menjadi orang yang dipakai Tuhan, menjadi hebat, menjadi berkat. Mari renungkan semua yang kita dapati sampai detik ini karena pertolongan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, karena firman-Mu sudah kami beritakan dan kami sudah mendengarkan bersama-sama. Roh Kudus Tuhan tetap menghampiri kami dan terus berkarya atas kami, sehingga kami boleh mengimani bahkan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih, kami puji, kami sembah nama Tuhan. Kami sangat bersyukur atas kemurahan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan selalu memberikan kami kesempatan
untuk mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami perdengarkan dan dengarkan bersama-sama. Tapi kami butuh pertolongan-Mu ya Tuhan pada saat ini. Roh Kudus Tuhan tetap menghampiri dan tercurah atas kami, sehingga kami boleh mengimani, mengerti dan memahami, bahkan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini Yohanes pasal 10 ayat pertama sampai 10. Dari Injil Yohanes pasal 10 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan adalah gembala yang baik. Pada umumnya, tanpa seorang pemimpin, seorang yang bisa menjadi pemimpin bagi setiap orang, kita akan berjalan dengan tidak beraturan, karena kita tidak mempunyai pemimpin. Kita akan menjadi orang yang suka-suka, tidak punya aturan hidup, ataupun tidak punya tujuan apa yang mau kita capai. Di dalam sebuah kelompok, di dalam sebuah persekutuan, dan bagi kita orang-orang percaya perlu yang namanya pemimpin. Pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang mendengarkan suara kita. Bagi kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen, tentu kita tidak perlu lagi bertanya, siapakah yang menjadi pemimpin kita? Di dalam kehidupan keimanan kita, yang menjadi pemimpin rohani kita, tentu Tuhan Allah.
Tuhan Allah adalah gembala kita, pemimpin kita. Kenapa harus kita jadikan Tuhan sebagai gembala kita, sebagai pemimpin kita? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan mengenal kita satu persatu dombanya. Kita adalah domba-domba Allah dan Tuhan adalah gembalanya. Dan Tuhan mengenal kita satu persatu. Dan sebaliknya, kalau kita baca firman Tuhan tadi, kita sebagai domba juga mengenal siapa gembala kita dan mengenal suara gembala kita. Apakah kita mengenal suara Tuhan? Bagaimana kita bisa mengenal dan mendengar suara Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara orang percaya? Tentu tidak terlepas melalui hubungan kedekatan kita kepada Tuhan melalui doa kita. Yang kedua, Tuhan sebagai gembala kita karena Dia menuntun kita. Dia berjalan di depan kita. Dia menuntun kita. Apa artinya Bapak Ibu? Dikala kita menghadapi pergumulan, permasalahan hidup, Tuhan tetap menuntun dan mengarahkan kita sampai kita menemukan kehidupan. Seperti yang dikatakan pemazmur, Mazmur 23 Bapak Ibu. Tuhan adalah gembalaku. Ketika pemazmur mengatakan itu, dia percaya Tuhan menjadi gembalanya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Pialaku penuh melimpah. Pemazmur percaya Bapak Ibu, ketika dia jadikan Tuhan sebagai gembala, dia terlepas dari yang namanya mara bahaya dan hidupnya pasti diberkati Tuhan dan dia akan dituntun kepada berkat-berkat Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita harus percaya Tuhan sebagai gembala hidup kita? Tuhan menyelamatkan kita. Seperti yang dikatakan Yesus tadi, akulah jalan menuju pintu itu. Akulah pintu. Jalan menuju keselamatan itu ada dalam Yesus. Yesus bukan hanya mengenal, bukan hanya menuntun, tetapi Dia juga memberikan keselamatan yang kekal bagi kita. Yesus sudah katakan dan tawarkan bagi kita Bapak Ibu, akulah pintu, akulah jalan menuju keselamatan. Barang siapa yang masuk melalui aku, dia memperoleh kehidupan kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah kita ragu lagi untuk menjadikan Tuhan sebagai gembala kita? Di ayat 11, Yesus katakan, akulah gembala yang baik, yang memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Jelas tidak diragukan lagi Bapak Ibu, secara iman kita percaya Yesus berkorban untuk kita. Yesus mengorbankan nyawanya untuk keselamatan kita. Dia adalah gembala yang baik. Bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang mau meneladani Yesus, ketika kita dipercayakan Tuhan untuk memimpin sebuah kelompok, sebuah rumah tangga, keluarga, terlebih persekutuan di dalam gereja, mari kita belajar, kita meneladani Kristus. Kita meneladani apa yang Dia lakukan untuk dunia ini. Kita harus mendengar, kita harus mengenal siapa yang kita pimpin. Kita tidak boleh ego.
Kita tidak boleh serakah. Kita harus mengenal dan mendengar mereka. Kita juga harus dapat menuntun mereka. Tidak semua setiap anggota kita, setiap siapapun yang kita pimpin memiliki kehidupan yang sama. Ada kalanya mereka perlu tuntunan, perlu kekuatan dan pertolongan dari kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, harus berani berkorban. Tidak banyak pemimpin yang mau mengorbankan apa yang ada padanya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap orang yang dipimpinnya. Yesus menjadi teladan. Dia mengorbankan dirinya sekalipun untuk keselamatan kita sebagai domba-dombanya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, pertama kita harus katakan, kita harus komitmen Tuhan yang menjadi pemimpin kita, Tuhan yang akan menjadi gembala kita. Karena Tuhan mengenal, Tuhan menuntun, dan Tuhan menyelamatkan kita. Kita tidak perlu ragu lagi. Dan kalau Tuhan izinkan kita menjadi seorang pemimpin, mari teladani Kristus Yesus yang memberikan segala sesuatunya, yang rela berkorban, memberikan yang terbaik. Dan itulah yang mau kita lakukan dalam kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Kami puji dan muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan adalah gembala yang baik. Ajari kami untuk tetap mengimani Tuhan sebagai gembala yang mengenal, menuntun, dan menyelamatkan kami. Ajari kami juga Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mengikuti teladan Kristus Yesus. Engkau senantiasa boleh melakukan yang terbaik, berkorban bagi kami, umat Tuhan yang berdosa ini. Kami percaya Tuhan kehadiran kami ketika Tuhan izinkan kami sebagai pemimpin, pelayan, dan apapun itu, kami hidup menjadi berkat. Roh Kudus Tuhan tetap menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.